Masih bersama dengan saya, Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Akademika sekalian, berikutnya saya akan membahas mengenai pengujian efisiensi pasar. Ide dari pengujian pasar yang efisien ini dituangkan di dalam hipotesis pasar efisien atau disingkat sebagai HPE. Nah, di sini juga masih berdasarkan dari penelitian dari Eugene F. Fama tahun 1970 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Eugene Fama pada tahun 1991. Di penelitian yang dilakukan oleh Fama tahun 1970, di situ ada pengujian bentuk lemah, kemudian ada pengujian bentuk setengah kuat dan pengujian bentuk kuat. Seperti yang sudah ada di part pertama sebelumnya, bahwa Fama kemudian mengembangkannya untuk pengujian efisiensi pasar yang ada di tahun 1991. Sehingga untuk pengujian bentuk lemah di sini nanti merupakan pengujian terhadap pendugaan return. Yang kemudian saya sebutkan juga di awal bahwa kita bisa melakukan uji runtun atau run test, kemudian juga bisa melakukan uji cyclical, dan juga untuk pengujian dengan teknik regresi, yaitu untuk melihat korelasi. Kemudian yang kedua adalah pengujian bentuk setengah kuat, yang kemudian bisa diuji dengan menggunakan studi-studi peristiwa atau event studies. Ada juga untuk pengujian bentuk kuat yang kemudian di sini menggunakan pengujian terhadap informasi privat, di mana nanti proksinya salah satunya adalah dari insider trader dan satu lagi itu adalah untuk pengujian terhadap return dari reksadana atau portofolio. Untuk bagian pengujian pendugaan return bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada pengujian secara statistik, juga ada secara aturan perdagangan teknis. Bedanya apa? Jika untuk pengujian secara statistik di sini lebih mengarah ke analisa fundamental, sedangkan untuk pengujian secara aturan perdagangan teknis di sini dilakukan dengan menggunakan perdagangan teknis atau analisa secara teknis. Nah, untuk pengujian statistik nanti bisa digunakan korelasi dan regresi linear atau ordinary least square. Kemudian ada pengujian run atau run test, kemudian ada pengujian cyclical. Nah, untuk pengujian secara aturan perdagangan teknis nanti bisa menggunakan filter rule. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama adalah pengujian pendugaan return terlebih dahulu untuk bentuk lemah. Sebelum tahun 1970, yaitu sebelum adanya penelitian dari Eugene F. Fama, untuk pengujian pendugaan return itu difokuskan pada harga masa lalu atau dari data historis. Nah, kemudian bentuk adanya hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini yang berhubungan dengan hipotesis langkah acak atau random walk hypothesis. Nah, sejak kemudian munculnya ada efficient market hypothesis oleh Eugene F. Fama pada tahun 1970, maka kemudian setelah 1970 tidak hanya difokuskan pada harga masa lalu saja, tetapi juga bisa untuk memprediksi harga sekarang atau di masa depan. Kemudian ditambahkan juga beberapa variabel lainnya, bukan hanya dengan menggunakan random walk hypothesis saja, tetapi kemudian juga ada variabel yang digunakan lainnya seperti dividend yield, ada rasio price to earning ratio, kemudian ada suku bunga dan juga sebagainya. Dan ini semakin berkembang setelah tahun 1970. Nah, pengujian pendugaan return ini nantinya akan digunakan untuk menguji bentuk efisiensi pasar yang lemah. Pengujian statistik untuk bentuk lemah di sini ya tadi terbagi menjadi 3. Ada korelasi dan regresi. Kemudian ada pengujian runtun atau run test dan juga ada pengujian cyclical. Untuk pengujian korelasi dan regresi, di sini menguji ada tidaknya hubungan antara harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau di masa depan.
Studi yang sudah pernah dilakukan menggunakan perubahan harga periode kemarin untuk memprediksi perubahan harga dari periode sekarang. Nah, untuk pengujian runtun bedanya adalah kalau untuk yang pengujian runtun ini tujuannya untuk mengetahui apakah data masa lalu bersifat acak atau tidak berpola. Oleh karena itu nanti akan dilihat tanda dari pergerakan harganya. Suatu runtun merupakan urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Nanti akan ada nilai Z yang kemudian bisa dihitung dengan menggunakan run test ini, sehingga kita bisa tahu apakah data masa lalu itu sifatnya acak atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pengujian cyclical. Nah, untuk pengujian cyclical ini, pola pergerakan harga atau sekuritas tertentu dapat terjadi untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah. Nah, pola ini kemudian bisa terlihat dari cyclicalnya ini sendiri. Nah, pengujian ini juga menggunakan regresi linear, kemudian juga bisa menguji pola bentuk linearitas dari harga-harga sekuritas. Jadi semakin berpola berarti bentuk efisien pasarnya adalah pasar dalam bentuk lemah. Nah, ini hampir sama juga seperti pengujian runtun yang tadi, bahwa ketika berpola berarti bentuknya adalah lemah. Nah, ini untuk pengujian statistik. Kemudian ada juga pengujian secara aturan perdagangan teknis yang tadi saya bilang di sini adalah biasa digunakan untuk analisa teknik. Nah, untuk pasar yang tidak efisien, bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat memiliki pola tertentu. Nah, maka investor juga dapat menggunakannya sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau kita sebut juga sebagai filter rule. Kemudian untuk yang bentuk semi kuat, di sini ada pengujian dengan menggunakan studi peristiwa. Nah, dalam pengujian studi peristiwa ini akan menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman yang dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Di sini juga kita bisa melihat bahwa apakah mengandung informasi yang tidak memberikan abnormal return kepada pasar, karena pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar. Padahal di sini untuk abnormal return sendiri tidak boleh terjadi di pasar yang efisien secara berkepanjangan. Karena ketika abnormal return yang diterima oleh investor itu didapatkan secara berkepanjangan, maka akan menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Nah, jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar menyerap informasi untuk diumumkan, maka pengujian ini disebut sebagai pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat. Nah, oleh karena itu banyak studi-studi peristiwa yang kemudian menggunakan penghitungan terkait dengan abnormal return supaya bisa diketahui apakah bentuk pasarnya itu efisien atau tidak dalam bentuk setengah kuat. Karena dalam studi peristiwa ini nanti akan ada informasi-informasi yang dipublikasikan. Contohnya adalah pengumuman laba, pengumuman dividen. Kemudian juga ada terkait dengan penawaran perdana atau ketika perusahaan dia mengeluarkan saham dengan seri baru atau kemudian melakukan stock split dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk studi peristiwa ini. Nah, di sini ada bagian pengumuman peristiwa. Ketika ada suatu pengumuman peristiwa, bisa terjadi dua macam. Ada abnormal return, ada tidak ada abnormal return. Kalau ada abnormal return, berarti ada kandungan informasi. Kalau tidak ada abnormal return, maka tidak ada kandungan informasi. Nah, yang disasar di sini adalah yang ada abnormal return, karena kemudian dalam studi peristiwa nantinya akan dihitung bahwa ada kandungan informasi. Berarti di sini bisa juga mengatakan bahwa informasi yang dipublikasikan tersebut yaitu mengarah kepada bentuk efisiensi pasar setengah kuat ini.
Kemudian hasil empiris dari studi peristiwa. Di sini ada dari stock split, penawaran perdana saham, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Untuk yang stock split, perusahaan umumnya melakukan stock split supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi. Sehingga dengan harga saham yang tidak terlalu tinggi akan bisa meningkatkan likuiditasnya. Biasanya perusahaan yang dia melakukan stock split, artinya adalah pemecahan lembar saham, perusahaan tersebut dianggap liquid dan menarik untuk dibeli oleh investor. Karena stock split ini bisa menimbulkan sinyal yang baik. Akibatnya akan terjadi abnormal return. Kemudian yang kedua, terkait dengan penawaran perdana saham. Investor akan mendapatkan kesempatan untuk membeli sekuritas yang undervalue karena kemudian ada fenomena underpricing ketika ada IPO yang dilakukan, sehingga mereka bisa menikmati adanya abnormal return. Nah, jika pasarnya efisien, maka abnormal return hanya terjadi pada jangka pendek dan tidak berkepanjangan. Oleh karena itu ada studi peristiwa juga terkait dengan penawaran perdana saham ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman dividen. Pengumuman dividen ini menandakan bahwa dividen itu pastinya akan memiliki informasi jika kekuatan prediksi model laba meningkat dan jika dividen menyebabkan laba, sehingga dilakukan observasi pergerakan harga sekuritas sekitar pengumuman dari perubahan dividen yang tidak diekspektasi atau unexpected dividend changes. Ketika perusahaan dia mengumumkan adanya dividen, itu berarti ada laba di dalam perusahaan. Oleh karena itu biasanya pergerakan harga sahamnya juga akan bisa lebih dari yang diekspektasi. Ketika kemudian perusahaan tidak mampu membayarkan dividennya, ini juga akan menimbulkan sinyal yang negatif, sehingga bisa saja return yang diekspektasikan akan berbeda dengan return realisasiannya. Hal ini menyebabkan kemudian muncul adanya abnormal return juga. Kemudian yang terakhir adalah studi peristiwa terkait dengan informasi akuntansi. Untuk investor, menggunakan nilai arus kas dan informasi pasar lainnya untuk menentukan harga sekuritas perusahaan yang bersangkutan. Ada dua hipotesis, yaitu no effect hipotesis dan juga mechanistic hypothesis. Nah, inilah yang kemudian beberapa studi peristiwa yang bisa membuktikan terkait dengan peristiwa atau bentuk efisiensi pasar untuk bentuknya setengah kuat. Kemudian yang terakhir adalah pengujian informasi privat untuk bentuk kuat dari efisiensi pasar. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, akan tetapi terdapat permasalahan dalam pengujian tersebut, yaitu informasi privat yang akan diuji merupakan informasi yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Nah, proxy yang digunakan di sini adalah return yang diperoleh oleh corporate insider atau orang yang kemudian melakukan perdagangan data privat yang ada di dalam perusahaan, dan return diperoleh dari portofolio reksadana. Karena dalam portofolio reksadana biasanya manajer portofolio akan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang ada di dalam pasar. Nah, yang pertama adalah untuk yang insider trading atau yang dari corporate insider tadi. Insider trading ini merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Maka pendekatan yang dilakukan untuk mengujinya adalah membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. Survei 1974 menunjukkan bahwa membeli suatu sekuritas yang banyak dibeli oleh insider dan menjual sekuritas akan mendapatkan abnormal return yang tinggi. Nah, oleh karena itu dengan adanya perdagangan ini bisa memperlihatkan bentuk efisiensi pasar kuat. Kemudian yang terakhir adalah return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan yang bertujuan untuk meminimumkan risiko tidak sistematik dan untuk menghasilkan return yang lebih tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan abnormal return yang tinggi, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien, maka kemungkinan manajer reksadana atau portofolio akan mendapatkan informasi privat. Inilah untuk pengujian pasar
secara empiris.